Konnichiwa, konbanwa, selamat siang dan selamat malam. Kembali bersama gue Seva di kontennya nih, ngobrol tentang anime, manga, dan light novel. Udah lama banget nggak ngupload lagi, ya karena sibuk kuliah dan lain-lain sebagainya. Tapi kali ini gue mau ngupload lagi, mulai upload lagi. Oke. Kali ini temanya gue mau ngomongin tentang suatu hal yang mungkin bisa dibilang ini kali ya, mungkin orang-orang dewasa atau orang yang tidak terlalu mengerti anime atau manga, light novel dan lain-lainnya mungkin menganggap kalau mungkin menganggap kalau anime ini atau film-film ini ya kan, kalau orang awam pasti ngomong begitu kan, animasi ini ya lebih baik pakai kayak gitu kali enaknya. Animasi ini untuk anak, untuk video, untuk diperuntukkan untuk anak kecil. Padahal sebenarnya tidak. Kali ini gue mau ngebahas itu. Anime itu memang animasi, cuma tidak seperti yang mungkin orang-orang awam kira. Kalau misalnya, wah ini buat anak kecil, ini film anak kecil nih, ada kayak apa sih namanya, berantem gini-gini, kan gitu ya, film-film anak kecil kan seperti itu ya. Tapi tidak, untuk anime dan manga light novel ini tidak diperuntukkan untuk anak kecil. Sebenarnya itu anime itu diperuntukkan untuk semua umur. Ada yang untuk anak kecil, ada yang untuk orang remaja, ada juga yang untuk dewasa, dan ya pokoknya dibagi ketiga kategori itulah. Jadi memang anime ini sering di apa ya namanya ya, sering di sama orang-orang tuh kalau ini sebagai film anak kecil atau tontonan anak kecil. Padahal kenyataannya tidak. Banyak cerita-cerita dari anime atau manga atau light novel ini sebenarnya ceritanya agak sulit untuk kalau anak kecil itu ngikutin. Banyak, dan bahkan ada juga yang mungkin bukan cuma cerita doang, tapi gore-nya, ada kekerasan dalam series tersebut. Jadi membuat kalau film itu, tontonan itu bukan untuk anak kecil. Seperti itu. Nah, jadi di sini gue mau ngasih tahu kalau misalnya sebenarnya genre anime itu kan ada banyak ya, ada banyak lah pokoknya, ada kayak adventure, fantasi. Cuma di sini gue mau ngasih tahu kalau ada beberapa genre yang bisa dibilang untuk seperti kayak kalau di game tuh ada PG-13 dan lain-lainnya, ada kayak ngasih tahu loh ini untuk umurnya gitu, seperti itu. Untuk diperuntukkan ke orang dewasa atau ke anak kecil atau seperti itu. Nah, oke, yang pertama adalah shonen. Nah, ini mungkin kalau lihat di sini manga shonen, sebenarnya bukan ya. Bukan manga shonen jam, tapi gue mau ngomongin tentang genre shonen di mana ini adalah remaja, untuk diperuntukkan untuk remaja, bukan untuk orang dewasa sebenarnya. Cuma memang shonen ini tuh dia tuh ininya luas, nggak cuma untuk bisa dilihat dari untuk anak kecil, bisa juga untuk dewasa. Cuma di sini lebih ke di tengah-tengahnya, remaja yang kayak anak SMP atau SMA seperti itu. Nah, shonen ini memang sebenarnya dari kalimat bahasa Jepang ya. Shonen itu remaja lah, dalam artinya itu remaja. Jadi memang diperuntukkan untuk orang-orang remaja, untuk anak remaja. Namun di berbagai anime atau manga ya, gue lebih ke anime atau manga ya, shonen ini banyak yang mungkin ceritanya agak tidak seperti shonen. Contoh Death Note. Ada yang tahu Death Note? Nggak mungkin nggak tahu ya. Death Note itu sebenarnya ceritanya agak kompleks ya. Karena dia kan jatuhnya bukan battle, bukan action lah ya. Dia lebih ke psychological thinking, physical war gitu lah ya. Peperangan antar kepintaran lah ya, kalau gampang bilangnya ya. Karena ada kesulitan di situ sebenarnya, lebih tepatnya bukan diperuntukkan untuk shonen. Cuma memang Death Note itu diterbitkannya di WSJ, Weekly Shonen Jump, di mana Weekly Shonen Jump ini memang diperuntukkan untuk remaja. Meskipun ya sekarang sih nggak terlalu buat remaja banget ya, ada juga beberapa yang memang untuk orang dewasa, ada juga yang memang untuk seperti anak kecil, banyak yang kayak gitu. Tapi salah satu contohnya adalah ya ini Death Note. Kedua, ada juga kayak misalnya mungkin seperti kayak apa ya, kalau yang shonen tapi agak-agak sedikit amazing gitu. Mungkin Yakusoku no Neverland kali ya, tapi ya itu sama juga sih, psychological war juga ya.
Jadi ada pemikiran gitulah kalau itu. Jadi untuk anak-anak kecil tuh mungkin masih belum bisa memahami konten isi cerita dari series tersebut. Makanya mungkin kalau bisa dibilang lebih ke adult ya, atau seinen. Nah, ini shonen. Kedua adalah ada lagi seinen. Seinen ini untuk kayak orang yang di atas shonen, lebih kayak seperti mungkin anak kuliahan, laki-laki dewasa muda lah, pokoknya lebih ke muda. Oh iya, dan satu lagi shonen sama seinen ini lebih kayak untuk laki-laki ya, karena kalau misalnya perempuan tuh biasanya shoujo sama josei lah, seperti itu. Josei itu perempuan dewasa, shoujo itu kayak anak-anak perempuan lah, seperti itu. Kalau shonen seperti anak laki-laki, kalau seinen itu laki-laki dewasa, seperti itu. Dan banyak cerita-cerita seinen ini yang mungkin banyak ceritanya tuh lebih kompleks, seperti ada gore-nya, lalu ada kayak mungkin ada apa ya, dark bukan dark ya, lebih kayak crime gitu. Nah itu biasanya lebih ke seinen, seperti itu. Jadi memang seinen ini salah satu dari genrenya juga, shonen dan seinen. Kalau shoujo dan josei itu genre yang dimana seperti sebenarnya sama seperti shonen dan seinen, cuma lebih kayak kalau misalnya shoujo dan josei itu lebih kayak ke percintaan lah, seperti itu. Manga untuk wanita, seperti, meskipun ya nggak khusus banget buat wanita sih, lu juga baca juga lu suka juga, gue juga suka juga gitu. Tapi ya seperti itu. Dan memang stigma di orang-orang tuh ya banyak memang yang benar-benar ngomong berkali-kali kalau ini tuh anak kecil. Sebenarnya enggak juga. Memang kita sebagai anak kecil suka nonton seperti itu. Bahkan gue juga dulu, gue adalah generasi Naruto ya. Mungkin yang lahirnya tahun 2000-an ya. Mungkin itu satu frekuensi sama gue, tontonannya Naruto gitu kan. Waktu itu kita nonton Naruto itu sebenarnya bukan karena ceritanya, kalau kata gue. Menurut serunya itu bukan karena ceritanya, tapi karena berantemnya, ya kan? Ayo, yang umur 2000-an yang kita tumbuh bersama Naruto, ya kan? Lebih ke actionnya, lebih ke apanya? Ya lebih ke bertarungannya lah, fighting scene-nya lebih kayak gitu. Namun sebenarnya setelah gue dewasa, gue coba nonton Naruto lagi, ternyata maknanya dalam, ceritanya itu dalam, dan mungkin untuk orang-orang kayak anak-anak tuh nggak bakal ngerti seperti itu. Dan bahkan masalah kayak gini ya, masalah yang kayak misal nih kita anak kecil tuh tontonannya gini gitu ya. Maksud gue kayak fighting scene-nya kayak gitu bukan terjadi cuman di anime doang. Bahkan di tokusatsu yang gue tonton, Kamen Rider, itu ada beberapa Kamen Rider yang sebenarnya bukan diperuntukkan untuk anak kecil kayak gitu. Cerita mungkin memang kayak Kamen Rider itu kan memang sebenarnya diperuntukkan untuk anak-anak kecil ya. Cuma lebih kayak ada beberapa cerita yang sebenarnya kayak anak kecil ini kayak nggak kurang ngerti kalau misalnya cerita itu begini, seperti itu. Mungkin anak kecil tuh lebih melihat fighting scene-nya kayak gitu. Mungkin kalau hal seperti itu emang diperuntukkan untuk anak kecil ya, kalau fighting scene-nya. Jadi seperti itulah kalau untuk anak kecil. Tapi sebenarnya tidak juga. Kalau cerita itu rata-rata memang sebenarnya bukan memang tidak diperuntukkan untuk anak kecil sih, rata-rata shonen ya. Lebih ke remaja, dimana mungkin anak-anak yang sudah lebih dewasa itu lebih ngerti ceritanya kayak gitu. Ya contohnya tadi yang gue bilang Naruto ini, mana awalnya kita cuma ngeliat fighting scene, tapi setelah gue agak dewasa, gue nonton lagi ceritanya ternyata maknanya dalam juga gitu kan. Ada lingkaran setan dan lain semacamnya ya kan, ada kesalahpahaman dan lain semacamnya. Jadi sebagai anak kecil dulu tuh nggak ngerti hal tersebut, namun seiring dewasa kita ngerti. Jadi fokus utamanya itu ya sebenarnya dari kayak misal contoh Naruto ini ya, bukan sebenarnya kalau untuk ceritanya itu ya agak-agak susah untuk dimengerti untuk anak-anak kecil. Jadi kayak gitu. Jadi memang karena stigma itu sebenarnya sih kalau sekarang tuh salah ya, apalagi sekarang anime lagi boomingnya di Indonesia ya, lagi rame lah ya dengan kemunculan berbagai macam YouTube yang lu bisa tonton gitu kan, anime sekarang tonton. Apalagi kalau kita sebagai yang mungkin yang udah old generation, penonton anime old generation, bukan kan dulu itu namanya kan bukan namanya bukan wibu, dulu tuh anime lovers. Ingat banget gue anjir. Jadi mungkin yang generasi anime lovers nih, yang mungkin yang generasi anime lovers itu kan
Dulu kan kita masih belum ada channel, bukan channel sih, lebih kayak untuk menonton streaming itu legal, masih belum ada kan. Jadi memang rata-rata pada ilegal semua sih, itu dosa. Tapi ya memang begitu. Itu zaman dulu sih ya, zaman ya 2010 ke bawah sama 2010-an lah. Mulai 2010 ke atas atau 2015-an tuh udah mulai ada streaming legal lah kayak gitu. Kayak misalnya contoh Crunchyroll, atau yang baru kayak sekarang tuh ada Muse yang 2 tahun 3 tahun sebelumnya ini udah bikin di YouTube ya, kayak gitu. Jadi ya kayak gitulah. Dan memang dan untuk kalian semua nih ya, wibu-wibu nih ya, para wibu nih, kalau kalian dikatain nonton, lu nonton film anak kecil lu, ya jangan marah sih. Sebenarnya ada benernya juga mereka ngomong kalau ini nonton anak kecil ya. Memang ada benarnya juga, kelihatannya seperti anak kecil, tapi ya bisa dibilang enggak juga sih, karena ceritanya mungkin karena memang orang belum pernah nonton aja, belum pernah nonton anime itu apa aja, jadi masih nggak ngerti kayak gitu. Dan mungkin ini juga kali ya, mungkin banyak yang orang-orang yang tidak mengerti anime dan semacam ini mungkin hanya melihat anime itu yang seperti contoh kayak Naruto gitu-gitu doang. Jadinya mereka nggak tahu kalau ternyata ada series-series lain yang sebenarnya bukan diperuntukkan untuk anak kecil, untuk dewasa. Contoh ya kayak misalnya Attack on Titan ya kan. Terus apalagi yang untuk yang dewasa ya, kok gue bingung sih. Death Note lah ya, lebih gampang ya, Death Note, Berserk, Tokyo Ghoul dan lain sebagainya. Itu mereka kan nggak tahu, mereka taunya rata-rata ya kalau misalnya orang tua gue kayak orang tua gue tuh Naruto gitu, tahunya Naruto gitu kan ya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin banyak orang yang tidak tahu aja, tapi kalau mereka nonton mungkin yang kayak Attack on Titan dan lain-lainnya, mereka pasti bakal sadar kalau ini sebenarnya bukan untuk anak kecil sih. Ya memang ada beberapa anime untuk anak kecil sih, seperti contohnya Yu-Gi-Oh ya. Nih gue mau ngasih tahu kalau Yu-Gi-Oh itu, ntar gue jadi bahas kenapa jadi bahas Yu-Gi-Oh ya. Yu-Gi-Oh itu sebenarnya awalnya memang agak gelap ceritanya. Namun jadi seperti kayak malah jadi seperti anak kecil, apalagi yang Seven ini, yang Yu-Gi-Oh 7 ya. Itu parah banget sih. Udah kayak untuk anak kecil kayak. Gue nonton baru berapa episode sih, tapi kelihatan banget ini memang anime untuk anak kecil sih. Nggak seperti anime zaman dulu yang masih si Yugi ya, yang dimana ada permainan gelap ya, dark game ya, apa? Gue lupa, Yamino game nih. Yang dimana nyawa lo bisa diambil kayak gitu kan. Itu kan gelap banget ceritanya. Jadi kayak gitu. Banyak juga anime-anime anak kecil ya kan. Mungkin yang orang tua pada nonton ini bisa juga ngasih tahu anak-anaknya jangan nonton yang aneh-aneh, tontonnya yang anak kecil. Banyak kok yang anak kecil. Contoh tadi yang Yu-Gi-Oh 7, terus apalagi ya, Pokemon ya kan. Pokemon udah pasti banget. Pokemon, Digimon, kayak gitu-gitulah. Jadi bisa ditonton. Bahkan mungkin aja kalau misalnya ada mau anime ditayangin di TV nasional, bisa aja sih kayak dulu gitu, kayak yang film anime-anime yang untuk anak kecil kayak Tamiya, Pokemon. Kan Pokemon ada ya di TV ya, tapi nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya. Kayak gitu-gitu bisa ditayangin. Tapi kalau mungkin untuk Naruto dan lain-lain, kalau TV nasional mungkin agak susah sih. Nah kalau untuk ngomong itu mungkin nanti lain kali aja. Tapi gue cukup ngasih tahu itu aja. Jadi di anime itu nggak semuanya tontonan itu untuk anak kecil, tapi nggak semuanya juga untuk orang dewasa kayak gitu. Dan yang tadi gue kasih tahu itu yang shonen dan seinen itu sebenarnya salah satu dari genrenya lah ya, lebih ke genre. Dimana yang tadi gue bilang shonen untuk remaja, seinen untuk laki-laki dewasa, lalu shoujo itu untuk perempuan ya, anak-anak perempuan. Lalu kalau tadi apa sih gue, josei itu untuk yang wanita dewasa lah, seperti itu. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya kategori atau genre-genre yang membuat itu menjadi lebih dewasa. Contoh mature ya kan, atau kok jadi mature sih, pokoknya dengan gore dan semacam lain-lainnya itu jadi membuat kalau dia itu jadi lebih kayak tontonan untuk orang dewasa, seperti itu. Oke, sepertinya cukup sampai situ. Terima kasih yang sudah mendengarkan gue udah ngoceh berapa menit nih? Ya 14 menit lah, lumayan lah ya. Oke, thank you yang sudah mendengarkan. Bye bye.